Aku, seorang ahli pengobatan tradisional ternama, ternyata masuk ke tubuh pemuda bodoh yang tidak berguna, dibuang oleh orang tua, dan bahkan meminjam uang dari rentenir untuk berjudi. Benar-benar berandal sampah. Bibili, di mana nenekku? Kamu tiba-tiba peduli pada nenekmu? Cepat katakan padaku. Lin Fan, orang tuamu sudah tidak menginginkanmu lagi? Nenekmu sudah hampir 70 tahun? Dia sudah bersusah payah demi kamu, dan sekarang malah terluka parah karenamu. Aku berbaik hati membawanya ke rumah sakit. Ternyata dia didiagnosis mengidap penyakit mematikan. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Apa gunanya kamu ke sana? Biaya operasi nenekmu membutuhkan $1 juta. Jika tidak terkumpul hari ini, semuanya akan berakhir. Nenek sangat tulus menyayangi pemilik tubuh ini, karena aku sudah berpindah ke tubuh ini, aku tidak boleh diam saja melihat nenek celaka. Tapi pemilik tubuh aslinya hanyalah pengangguran tanpa keahlian atau pendidikan. Dalam waktu sesingkat ini, mustahil bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Soal tawaran yang aku katakan waktu itu, sudah kamu pertimbangkan belum? Meskipun wanitanya cacat di kedua kakinya, tapi kondisinya cukup menjanjikan. Loh, asalkan kamu bersedia tinggal dengan keluarga mereka, hari ini juga bisa langsung menikah. Apa? Aku ini laki-laki sejati, kamu menyuruhku menjadi menantu numpang? Jadi menantu numpang? Gengsi dong. Sayang sekali ya. Pihak wanita padahal bilang, kalau bersedia menikah dan tinggal di sana, kamu bebas minta mas kawin berapapun. Tunggu sebentar. Aku belum selesai bicara. Orang lain mungkin gengsi, tapi aku mau. Aku paling suka hidup enak dari kekayaan istri. Wanita yang sedang mencari suami itu, aku tidak tahu berapa umurnya. Bagaimana kalau wajahnya tidak menggugah selera? Gadis yang akan kamu nikahi itu adalah dia. Calon istriku, ternyata, cantik sekali. Tuan Wei, apa kamu yakin ingin menikah dengan berandal itu? Semenjak orang tuaku tiada, dan aku mengambil alih grup Wei, Wei Jie sudah mengincar posisi ini. Dia ingin merebut identitasku sebagai pewaris tunggal grup Wei. Hanya dengan mencari menantu laki-laki, aku bisa mengendalikan situasi. Lin Fan itu hanyalah pria kelas teri, bahkan satu jari pun dia tak sebanding dengan Anda. Bagaimana kalau aku mencari lagi seorang pria yang luar biasa untukmu? Tidak perlu. Semua pria sama saja, biar dia orangnya. Oh iya. Mulai hari ini, kamu adalah sepupu yang merawatku. Jangan sampai ketahuan. Gadis yang akan menikah denganmu adalah dia. Calon istriku, ternyata, sangat cantik. Bos, mereka sudah datang. Nona Wei, inilah Lin Fan. Silakan kalian mengobrol. Saya tidak akan mengganggu kalian ya. Mohon maaf ya, kamu terlalu cantik, sampai-sampai aku terpesona tanpa sengaja. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan dulu. Aku bukanlah orang kaya. Jika kita benar-benar menikah, kamu harus merawatku seumur hidup. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia merawatmu. Bersedia menikah masuk untuk merawatmu seumur hidup, tapi aku butuh mas kawin sebesar $1 juta. $1 juta, kamu merampok ya? Lihatlah dirimu di cermin, dan pikirkan, apa kamu pantas? Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Laki-laki meminang perempuan juga membutuhkan mas kawin. Saat perempuan meminang laki-laki, tentu saja pasti juga harus ada mas kawin. Lagi pula, setelah aku punya pekerjaan dan menghasilkan uang, aku akan mengembalikannya. Siapa yang tidak tahu kamu berandal sampah? Mengharapkan kamu membayar kembali uang itu. Itu adalah hal yang mustahil. Dia memang seperti yang dikatakan dalam rumor, berandal yang sangat serakah. Tapi Wei Jie sudah mulai bertindak. Aku harus segera menikah. Sepupu, berikan padanya. Tapi, Berikan saja. Aku punya uang. Aku punya uang. sudah punya uang tapi tetap berlagak begitu. Sifat buruk memang tidak bisa diubah. Karena kamu sudah menyetujuinya, pergilah urus surat nikahnya. Ayo, ikut dengan nenek. Ceraikan pernikahan ini.
Ayo, ikut nenek sekarang. Batalkan pernikahan ini. Nenek, bukannya nenek harus istirahat di rumah sakit? Mengapa nenek datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu sudah menikah dengan keluarga wanita itu? Nenek, kesehatan nenek yang paling penting. Sekarang aku sudah punya uang. Aku akan segera membawa nenek untuk operasi. Aku sudah mendengar dari Bibili. Kenapa kamu sampai merendahkan diri masuk ke keluarga mereka hanya demi mengumpulkan uang? Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Hidup nenek juga sudah tidak lama lagi. Aku tidak boleh mengorbankan kebahagiaanmu. Seandainya aku datang lebih awal, aku pasti bisa menyembuhkannya dengan keahlian medis, tidak akan sampai ke stadium akhir, yang hanya bisa diobati lewat operasi. Ayo, hari ini kita harus mengakhiri pernikahan ini. Biarpun nenek harus kehilangan nyawa tua ini, nenek tidak akan membiarkan kebahagiaanmu hancur. Jangan bicara begitu, nenek. Nenek pasti akan baik-baik saja. Sekarang aku punya $1 juta. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengobati penyakit nenek. Nenek tidak sanggup melihatmu terjebak dalam penderitaan. Di sisa hidupmu, kamu malah harus merawat orang lumpuh. Nenek jangan emosi dulu. Istriku ini, langsung memberiku $1 juta. Masa depanku nanti tidak akan suram. Semua ini salah nenek. Ini karena penyakit nenek. Kamu jadi harus menderita seperti ini. Asalkan nenek bisa sembuh. Penderitaan ini tidak ada artinya bagiku. Nenek adalah satu-satunya keluarga yang aku punya. Lakukanlah demi aku. Fokuslah pada pengobatan nenek. Aku sudah memutuskannya. Aku bersedia merawatnya. Aku bersedia mengabdi pada keluarganya seumur hidup, tetapi mahar yang diminta harus $1 juta. Untunglah nenek memintaku menyiapkan rumah ini lebih awal. Si Lin Fan itu benar-benar sangat rakus. Jika dia sampai tahu bahwa Nyonya adalah pemegang kekuasaan keluarga Wei, sepertinya dia akan meminta lebih dari $1 juta. Maka dari itu, jangan sampai dia tahu siapa identitas asliku sebenarnya. Ini semua salahku, karena tidak bisa menemukan orang yang lebih hebat untuk Anda. Tidak apa-apa. Aku juga hanya memanfaatkannya untuk melewati masa sulit ini saja. Aku tidak berencana sungguhan menikah dengannya. Setelah masalah Wei Jie selesai, aku akan segera menceraikannya. Hanya saja sangat disayangkan, cincin yang disiapkan oleh ayah dan ibuku ini, di sisa hidupku ini, mungkin tidak akan pernah terpakai. Tuan dan Nyonya besar sangat menyayangi Anda. Cincin ini saja, harganya setidaknya $30 juta. Apa? $30 juta? Bukan apa-apa. Kami sedang membicarakan gaji para artis. Sepertinya wanita dimanapun, memang senang bergosip. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian. Kamar saya ada di seberang. Hubungi saya jika butuh sesuatu. Karena kita sudah menikah. Aku tahu kamu menjadi menantu di keluarga ini hanya demi uang. Kebetulan, aku juga punya alasan mendesak sendiri. Kurasa, kamu juga berharap pernikahan kita ini hanya pura-pura, benar? Dia seperti ini karena tidak ingin aku menyentuhnya. Tapi dengan reputasiku sekarang yang dianggap berandalan, wajar saja kalau dia tidak bersedia. Kamu benar, kulihat ruangan ini punya 2 kamar tidur. Maka kedepannya aku akan tidur di sebelah saja. Mulai sekarang, setiap bulan, aku akan memberimu sejumlah uang. Aku juga tidak butuh kamu merawatku. Soal ini, aku harap kamu mengerti posisi kita. Punya istri cantik dan dapat uang. Tapi tidak perlu melakukan apapun. Hal sebaik ini, akhirnya menghampiriku juga. Tidak masalah, kalau begitu aku pergi dulu. Wei Zihan? Ada apa? Biar kulihat. Lepaskan aku. Kamu terlihat sangat kesakitan. Apa salahnya jika aku melihat sebentar? Jangan sentuh aku, kamu bajingan. Disentuh sedikit saja reaksinya begini? Tenaga untuk merontamu saja tidak lebih besar dari anak kucing. Entah sudah berapa banyak penderitaan yang kamu alami. Diamlah. Kalau masih begini, tidak menutup kemungkinan aku akan benar-benar berbuat sesuatu kepadamu. Tunggu. Wah, cincin berlian besar sekali. Cincin permata sebesar telur ini. Berliannya besar sekali. Tapi bukankah ini terlalu palsu? Aku mengerti sekarang, kalian para wanita, memang suka barang-barang palsu seperti ini. Nanti kalau aku sudah punya banyak uang, aku akan membelikanmu yang asli. Baiklah. Jangan menyentuhku. Kakak, aku bukan mau menyentuhmu sembarangan, tapi aku mau mengobatimu. Jika kakimu terus dibiarkan seperti ini, maka kakimu akan benar-benar lumpuh. Lin Fan,
Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan menatapku seperti itu, nona muda. Coba rasakan dulu. Seharusnya sudah tidak sakit lagi, kan? Mana mungkin? Sepertinya benar-benar. Sudah tidak sakit lagi. Sudah kukatakan, selama ada jarum perakku, tidak ada rasa sakit yang tidak bisa diredakan. Bukankah kamu ini hanya seorang berandalan? Bagaimana bisa kamu mengerti ilmu medis? Memangnya kenapa kalau aku berandalan? Berandalan juga punya impian, tahu. Aku sudah membaca buku medis sejak kecil, pokoknya. Aku jadi paham setelah terus mempelajarinya. Benarkah? Apa cukup hanya dengan membaca saja? Tentu saja. Intinya, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kakimu masih bisa disembuhkan. Asalkan nanti aku memberimu terapi jarum setiap hari, dalam waktu kurang dari 6 bulan, aku jamin kamu bisa berdiri lagi. Anggap saja ini sebagai balas budiku atas kebaikanmu, memberiku $1 juta. Tapi kita sudah sepakat ya. Aku akan tetap mengembalikan uang itu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dia tidak hanya mengerti ilmu medis, bahkan dia bersedia mengobati kakiku. Sepertinya dia tidak seburuk yang aku bayangkan. Kamu? Mau apa kamu? Menggendongmu ke tempat tidur untuk istirahat. Lepaskan aku? Lepaskan aku? Kamu pria tidak tahu malu. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam lagi? Coba aku periksa. Ini sudah sangat malam. Aku ingin beristirahat. Lekaslah kamu pergi. Kalau begitu. Selamat malam. Bagaimana menurutmu? Masakanku tidak buruk, kan? Lumayan. Ngomong-ngomong, di mana orang tuamu? Kita menikah, tapi kenapa aku tidak melihat mereka sama sekali? Orang tuaku? Sudah lama tiada. Pantas saja dia hanya bisa bergantung pada perawatan sepupu, sudah yatim piatu dan juga lumpuh, sungguh malang. Beruntung dia bertemu denganku. Tidak apa-apa, mulai sekarang. Akulah keluargamu, aku akan menjagamu, mengobati kakimu, dan membuatkan makanan enak untukmu setiap hari. Senyumnya cantik sekali. Ternyata dia sangat berbeda dari yang kukira sebelumnya. Kamu mau keluar? Aku harus pergi mencari pekerjaan. Kamu sudah memberiku begitu banyak uang, pasti tabunganmu sudah terkuras habis. Tenang saja, nanti aku yang akan bekerja untuk menafkahimu. Di dekat sini ada sebuah klinik pengobatan tradisional yang cukup besar. Berdasarkan kemampuanku, masuk ke sana menjadi dokter ternama. Pasti akan sangat mudah bagiku. Tunggu saja kabar baik dariku. Telepon aku kalau ada apa-apa. Aku ingat klinik itu, sudah aku akuisisi. Pergi dan aturkan sebuah pekerjaan untuknya. Bos, bukankah kamu hanya menikah pura-pura? Kenapa masih repot-repot mencarikannya pekerjaan? Aku ingin melihat, dengan sikapnya yang sekarang, apa dia hanya berpura-pura demi uang, ataukah dia memang orang baik dari sananya. Aduh, bukankah ini Lin Fan? Masih hidup rupanya. Lihatlah penampilan menyedihkanmu ini. Hidupmu pasti sulit, kan? Daripada itu, lebih baik kamu cemaskan saja dirimu sendiri dulu. Pagi-pagi begini datang ke bagian spesialis pria. Seberapa parahkah masalah burungmu itu? Kamu, setidaknya aku lebih baik daripada laki-laki benalu sepertimu. Oh, ternyata karena kamu tidak bisa jadi benalu, jadi kamu iri padaku. Sayang sekali. Bahkan jika kamu bereinkarnasi 800 kali, dan ingin dinikahkan dengan hantu sekalipun, tidak akan ada yang mau. Kamu. Lin Fan, tunggu saja pembalasanku. Dicari dokter spesialis. Pria, berusia 30 tahun, tinggi 186 cm, ahli akupunktur. Bukankah ini sedang mendeskripsikanku?
Sejak balai pengobatan diakuisisi oleh Grup Wei, ini adalah pertama kalinya mereka membuka lowongan, dan yang dicari adalah seorang dokter utama. Untuk posisi sepenting ini, tapi persyaratan pendaftarannya sangat rendah. Direktur benar-benar sudah pikun. Aku tidak akan membiarkan orang seperti itu bekerja di balai pengobatan ini. Halo. Saya karyawan baru, Lin Fan. Resepsionis di depan menyuruh saya menemui Anda untuk mengurus pendaftaran. Kamu ya, pergi saja ke bagian keamanan. Satpam, tapi di lowongan tertulis kalau kandidat harus menguasai akupunktur. Saya bisa akupunktur, dan alasan saya ingin bekerja di sini adalah untuk menolong orang dengan akupunktur. Orang seperti kamu, berandal yang putus sekolah SMA, bisa akupunktur. Siapa yang percaya padamu? Pekerjaan satpam ini, ambil kalau mau, kalau tidak mau, pergi sana. Kamu, perawatan lanjutan untuk nenek masih butuh biaya, dan kaki Wei Zihan juga butuh perawatan rutin. Sudahlah, terima saja dulu. Jadi satpam pun jadilah. Aku tidak percaya, dengan kemampuanku, di balai pengobatan Tiongkok sebesar ini, aku tidak bisa jadi dokter. Tolong. Tolong, apa ada orang di sini? Tolong. Bibili, apa yang terjadi? Cucuku tersayang pingsan setelah minum susu. Aku sudah mengguncang tubuhnya tapi sia-sia. Dia sama sekali tidak merespons. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Biar kulihat. Gawat. Lin Fan, apa yang dilakukan satpam sepertimu? Aku harus melakukan akupunktur. Detak jantung bayi ini terlalu lemah. Hanya ini satu-satunya cara menyelamatkannya. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia. Lin Fan, untuk apa jarum itu? Menjauh dari cucuku. Ini penyakit jantung. Di sini tidak ada alat kejut jantung. Cepat panggil ambulans untuk dirujuk. Cepat. Akan terlambat jika harus dirujuk. Bayi ini akan tiada sebelum sampai ke sana. Cepat minggir. Biar aku lakukan akupunktur. Cukup, Lin Fan. Kamu dipecat. Bos, ini makan siang Anda. Makan siang sudah disiapkan oleh Lin Fan. Kalau begitu, mau saya bantu ganti perban? Tadi pagi sebelum Lin Fan berangkat, dia sudah menggantikannya untukku. Sepertinya, Lin Fan merawat Anda dengan sangat baik. Dia, dalam hal merawat orang, memang cukup bisa diandalkan. Oh ya, apa kamu sudah memasukkannya ke balai pengobatan? Ya, tapi sepertinya dia tidak lolos wawancara, lalu ditempatkan sebagai satpam. Satpam? Di dekat sini ada sebuah balai pengobatan Tiongkok yang cukup besar. Dengan kemampuanku, menjadi dokter terkenal di sana pasti sangat mudah bagi diriku. Tunggu saja kabar baik dariku. Telepon aku jika ada apa-apa ya. Baguslah, kalau pekerjaan sebagai satpam saja tidak bisa dia kerjakan, maka tidak ada gunanya dia bekerja di balai pengobatan itu. Ayo, antar aku ke balai pengobatan untuk fisioterapi. Benaran untuk fisioterapi, bukan untuk menemui Lin Fan. Mau gajimu dipotong? Billy, tolong percayalah kepada saya. Izinkan saya melakukan terapi jarum. Sebagai seorang tabib yang memiliki empati, aku tidak mungkin hanya melihat saja ketika ada satu nyawa yang menghilang di depan mataku. Kalau begitu, Lin Fan, apa kamu sudah selesai membuat kekacauan? Jika pasien tiada di klinik kami, memangnya kamu yang mau bertanggung jawab? Cepat kemari, surat perandalan ini keluar. Tindakanmu ini sama saja menyakiti orang. Lepaskan dia. Istriku, sedang apa kamu di sini? Aku datang untuk rehabilitasi. Memangnya apa yang sedang terjadi? gawat. Napas bayinya makin sesak, dia sudah hampir kehilangan nyawanya. Bibili, selama kamu mau percaya kepadaku, semuanya masih belum terlambat. Aku harus segera melakukan terapi jarum pada anak ini. Aku yang akan tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Kalau begitu, silakan lakukan terapinya. Demi menolong orang lain, ternyata dia sama sekali tidak takut memikul tanggung jawab. Lin Fan, kamu ini hanya seorang petugas keamanan sampah. Jika kamu memang sangat hebat, mengapa istrimu masih lumpuh begitu? Tutup mulutmu. Jangan pernah kamu menghina istriku. Cepat kemari, bawa kedua orang yang sudah mengganggu pekerjaanku ini pergi, seret mereka ke kantor polisi. Jangan ada yang berani menyentuh istriku. Kenapa diam saja? Bawa pergi. Berhenti. Direktur, mereka telah menghalangiku menolong orang, saya baru saja ingin membawa mereka menuju kantor polisi. Ada tamu kehormatan datang berkunjung, mengapa Anda tidak menelpon saya? Harusnya saya yang pergi menjemput Anda. Direktur, Anda tidak perlu bersikap seformal ini. Direktur, bayi ini tiba-tiba terkena serangan jantung. Saya baru saja berencana untuk memindahkan ke rumah sakit terdekat, tapi mereka berdua inilah yang terus membuat kekacauan. Aku tidak membuat kekacauan. Memindahkan ke rumah sakit lain tidak akan sempat. Kita harus segera menggunakan terapi akupunktur. Kamu itu cuma petugas keamanan tidak berguna. Apa yang kamu tahu soal akupunktur? Ini namanya membuat kekacauan, kan? Akupunktur harus segera dilakukan sekarang. Apa? Tuan Wei tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan suaminya.
Lebih baik aku memberikan bantuan yang menguntungkan. Biarkan Lin Fan menunjukkan kemampuannya. Dengan begitu Tuan Wei pasti akan merasa berutang budi padaku. Lin Fan, perkataanmu benar. Tidak akan sempat kalau harus pindah rumah sakit, Lin Fan. Segera lakukan akupunktur. Bagaimana bisa Anda? Saya adalah direktur dari klinik medis tradisional ini. Jika terjadi sesuatu, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Asalkan bayiku bisa diselamatkan, aku akan melakukan apapun. Lin Fan, segera lakukan akupunktur. Sudahlah. Waktunya masih sempat. Anak ini pasti akan baik-baik saja. Sudah sadar? Bayiku sudah sadar? Bawa ke ruang rawat inap untuk observasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya Huan, sebagai seorang direktur, kamu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Hukumannya posisi kamu diturunkan menjadi dokter residen. Orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Saya hanya melakukan satu kesalahan kecil. Kesalahan kecil? Ini menyangkut nyawa seseorang. Lin Fan, kali ini saya berterima kasih kepadamu. Mulai besok, kamu akan menjadi seorang dokter residen di sini. Direktur, dia itu cuma petugas keamanan biasa. Mana mungkin bisa menjadi seorang dokter? Anda direktur utama? Benar, saya direktur utama. Terima kasih, Direktur Utama. Terima kasih banyak. Saya pasti akan bekerja keras. Ya, inilah kemampuanku. Setelah ini aku akan menunjukkan kebolehanku pada kalian semua. Dia ternyata begitu berjiwa ksatria dan menjunjung keadilan, mungkin aku sudah salah paham padanya. Kenapa? Kamu terpesona dengan ketampanan suamimu? Direktur, lihatlah gayanya ini. Dia ini hanya pria berandalan tak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi? Direktur Kiao, Lin Fan memang berpengalaman. Dia hanya kekurangan kesempatan untuk membuktikan dirinya sendiri. Kenapa kamu harus bersikap begitu agresif? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa berani menyela pembicaraan? Diam. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Direktur, sepupu saya, hanyalah pasien Anda. Hampir saja aku keceplosan. Tuan Wei sudah berpesan sebelumnya, sama sekali tidak boleh membongkar identitasnya. Benar. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada pasien di klinik ini? Lagi pula, bukankah kamu hanya ingin melihat kemampuan Lin Fan? Itu perkara mudah. Saya akan mengatur sebuah ujian terbuka. Dengan teknik akupunktur Lin Fan hari ini, dia pasti akan melaluinya dengan sangat mudah. Tapi, Sudahlah. Bubar semuanya, kembalilah ke pekerjaan masing-masing. Direktur, Kedepannya kamu harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada orang lain yang menyadari hubungan kita. kamu masih ingat tentang hubungan kita? Kamu memarahiku. Di depan begitu banyak orang, aku juga merasa sangat dipermalukan. Kali ini taruhannya adalah nyawa seseorang. Lagi pula kamu bisa menjadi kepala departemen karena bantuanku. Posisimu sejak awal memang tidak stabil. Hanya ini cara yang bisa kulakukan untuk melindungimu. Kelak, kerjakan saja tugasmu dengan baik. Jangan memancing keributan dengan orang yang salah. Jika tidak, hubungan kita ini cukup sampai di sini saja. Apa sebenarnya alasannya? Jelaskan semuanya padaku. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, tetapi jika aku membocorkan hal ini, posisiku sebagai direktur bisa saja berakhir. Pikirkanlah nasibmu sendiri. Hanya seorang petugas keamanan dan seorang pria cacat, mana mungkin mereka orang yang tidak boleh disinggung. Lin Fan, selama kamu masih berada di klinik ini sehari saja, hidupmu tidak akan pernah tenang. Aku datang untuk memberimu akupuntur rutin harian. Ada apa? Takut aku akan menggodamu? Aku tidak takut. Melihat kecantikan yang malu-malu, sungguh sangat memanjakan mata. Dokter sudah bilang, kalau kakiku ini tidak bisa disembuhkan. Itu karena mereka dokter gadungan. Aku berbeda. Aku berjanji bisa menyembuhkanmu. Lagi pula kakiku memang tidak ada harapan lagi, mari kita coba saja. Dia ternyata terlihat cukup tampan saat sedang serius. Jangan bergerak. Salah menusuk titik akupuntur bisa berakibat fatal. Kamu membuatku merasa sakit. Maafkan aku. Tunggu sebentar. Bukankah kakimu tadi bergerak, dan kamu bahkan sudah merasa sakit? Benarkah? Aku sudah bisa merasakan sakit di kakiku. Luar biasa. Istriku. Lihatlah. Sudah kukatakan, kemampuan medis saya bukan sembarangan. Kamu
Sebaiknya kamu segera pergi bekerja. Astaga, aku bisa terlambat. Jaga dirimu baik-baik di rumah, aku berangkat dulu. Begitu banyak dokter, semuanya bilang kalau kakiku ini tidak bisa disembuhkan lagi. Apa mungkin Lin Fan benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Pria berandalan itu, dia adalah suami Wei Zihan, si Lin Fan itu. Benar, memang dia orangnya. Wei Jie, kamu mau menjebak Lin Fan, tapi kenapa mencariku? Kamu ingin melawan Lin Fan, kan? Tapi yang tidak kamu ketahui adalah, istri Lin Fan, yaitu Wei Zihan, adalah sepupuku, yang juga merupakan sosok misterius. Dari grup Wei. Apa? Pantas saja orang tua kepala rumah sakit itu sangat melindunginya. Jadi, kalau kamu ingin menjatuhkan Lin Fan, kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Kalau dipikir-pikir, aku dan Lin Fan itu tidak punya masalah yang besar. Karena dia adalah suami dari Tuan Wei, bukankah lebih baik aku menjilatnya saja? Untuk apa aku mengambil risiko besar untuk bekerja sama denganmu? Ini adalah riwayat percakapanmu dengan temanmu, bukan? Bagaimana kalau saya bantu melihat apa saja yang tertulis di sana? Cai Dayuan itu rubah tua yang licik. Kalau bukan demi menyingkirkannya, agar bisa menjadi direktur, aku tidak akan berurusan dengannya. Cukup. Wei Zihan, bagaimanapun juga dia itu cacat, apalagi dia hanya seorang wanita, orang-orang di dek sudah lama tidak menyukainya. Jadi aku, Wei Jie, adalah sosok di Wei, yang paling diharapkan semua orang untuk memegang kekuasaan. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Aku mengerti. Berurusan dengan orang pintar memang sangat menyenangkan. Tapi bagaimanapun juga aku adalah dokter utama di klinik medis ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan secara langsung. Namun, aku punya kandidat yang cocok. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan membuatnya, dan Wei Zihan hancur dan terhina. Dokter, tolong aku. Pinggangku. Lin Fan, Kebetulan sekali kamu datang. Tepat sekali aku baru ingat sesuatu hal. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kamu tidak boleh mengambilnya. Ini adalah uang tabungan nenek untuk Xiaofan agar dia bisa menikah nanti. Kamu tidak boleh mengambilnya. aku juga butuh uang untuk berbisnis. Sebagai seorang nenek, seharusnya Anda mendukungku. Jangan ambil. Hanya ini uang yang aku punya. Kamu tidak boleh mengambilnya. Enyahlah. Nenek. 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 Xiaofan, nenek sudah tidak berguna lagi. Uang simpanan nenek untuk mahar pernikahanmu nanti, semuanya sudah diambil paksa oleh adikmu yang kurang ajar itu. Nenek sungguh merasa bersalah padamu. Di seluruh keluarga Lin, hanya nenek yang baik kepadaku. Hari ini, sudah waktunya membuatmu mengembalikan semua uang nenek. Kenapa kamu ada di sini? Di mana dokternya? Akulah dokternya. Jangan bercanda. Mana mungkin? Apa kamu sedang bercanda? Mana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Hanya sedikit bergerak. Jangan berpura-pura. Loh. Hei, ini benar-benar tidak sakit lagi. Metode pengobatan semacam ini, walaupun efektif, tapi ini hanyalah sementara saja. Dengan sifatnya itu, kemungkinan besar dia akan lanjut merokok dan mabuk-mabukan, serta tidak menjalani rehabilitasi dengan benar, cepat atau lambat dia akan hancur. Inilah akibatnya karena kamu telah menindas nenek. Apa kamu benar-benar sudah jadi dokter? Kenapa dulu aku tidak pernah dengar? Kalau kamu punya keahlian seperti ini? Aku justru ingin tahu, sejak kapan kamu mulai merasa tertarik dengan urusanku? Hal yang ingin kamu periksakan, bukan hanya masalah pinggang saja, kan? Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi harus aku akui, kamu memang punya kelebihan. Tapi, namanya juga laki-laki dalam urusan itu. Ternyata dugaan saya tidak salah. Bukankah kesempatannya sudah datang? Kalau begitu, Anda bertanya pada orang yang tepat. Saya punya 2 resep, yang satu harganya agak murah, tapi hanya bisa membuat Anda pulih.
50% kekuatan. Yang satunya lagi, meskipun bisa membuat Anda pulih ke kondisi terbaik. Tapi masalah harganya. Aku mau yang kedua. Soal harga tidak masalah. Coba dipikirkan baik-baik. Untuk menebus obat ini, Anda membutuhkan 150.000 dolar. 150.000 dolar? Apa kamu mau merampokku? Hei, jangan bicara begitu. Apa yang kuberikan padamu adalah obat-obatan terbaik, bahkan untuk menyediakannya saja butuh waktu beberapa hari. Ah, sudahlah. Kalau kamu memang tidak punya uang, kita gunakan pilihan pertama saja. Tidak apa-apa. Hei, tunggu dulu. Ingatlah kalau kita sudah seperti saudara. Harganya, tolong turunkan sedikit lagi. Barang bagus tidak akan menunggu lama. Coba pikirkan. Ini adalah masalah harga diri kita sebagai pria. Baiklah, berikan obat terbaiknya. Aku akan mengambilkan uang untukmu. Xiaofan, mengapa tiba-tiba mengirimkan uang kepadaku? Apalagi jumlahnya 150.000 dolar. Nenek, apa nenek masih ingat sebelumnya? 150.000 dolar yang direbut oleh Lin Yi? Termasuk bunganya, semuanya sudah aku ambilkan kembali untukmu. Cucu yang baik. Apa kamu menderita atau merasa tertekan? Hanya nenek yang akan peduli apakah aku merasa tertekan. Senangnya, nenek masih ada di sini. Nenek, tenang saja. Sekarang aku adalah dokter utama di rumah sakit. Nanti aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemputmu pulang kerja. Jadi ini, rasanya dijemput oleh istri. Luar biasa. Lama tidak bertemu. Jika ingatanku tidak salah, dia ini adalah wanita impian pemilik asli tubuh ini selama 10 tahun. Namun, bukankah dia sudah berhubungan dengan adik pemilik asli, yaitu Lin Yi? Kenapa dia mencariku? Ye Shuki, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menikah. Sebaiknya kita menjaga jarak saja. Jika ingin menjatuhkan klinik pengobatan Tiongkok ini, dan menyelamatkan klinik keluargaku, Lin Fan adalah celah kuncinya. Hanyalah seorang pria biasa, dengan kecantikanku ini, pasti bisa menaklukkannya. Aduh, apa hubungan kita sebenarnya? Mengapa harus menjaga jarak segala? Bicaramu begitu membuat hatiku sakit. Astaga, benar-benar lihai bersandiwara. Pantas saja pemilik tubuh ini sebelumnya sampai tergila-gila padanya. Tapi aku tidak akan tertipu. Langsung saja, apa keperluanmu mencariku? Kudengar kamu sudah menjadi dokter utama di klinik ini? Begitulah. Kapan kamu jadi sehebat ini? Aku sudah tahu kalau aku tidak salah menilai orang saat itu. Hentikan, aku sudah menikah. Kamu juga sudah bersama Lin Yi. Lebih baik kita menjaga batasan, ya. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Aku datang menemuimu, demi kebaikanmu sendiri. Kamu tahu keluargaku, punya klinik pengobatan tradisional? Asalkan kamu mau praktik di sana, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih. Aku tidak mau. Kenapa? Sudah kubilang aku tidak mau pergi ke klinik keluargamu. Apa itu butuh alasan? Kamu? Dulu hanya dengan memberi isyarat saja, dia akan datang seperti anjing penurut. Kenapa sekarang jadi begitu sulit diatur? Tapi, aku dengar, Lin Fan menikahi istri yang lumpuh. Inikah wanitanya? Dia memang cukup cantik. Pantas saja Lin Fan tidak mendengarkanku. Namun namanya juga laki-laki, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Sebenarnya ada satu hal, yang sejak lama ingin kukatakan padamu. Sebenarnya aku menyukaimu. Aku tidak percaya, kamu tidak terpancing oleh ini. Aku tahu kamu bersamanya, hanya demi uang. Asalkan kamu masih menyukaiku, aku tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Jika kamu berniat mendapatkan sesuatu dariku, mohon maaf, aku harus membuatmu kecewa. Kakak Fan, bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Aku sungguh menyukaimu. Lin Fan, beraninya kamu membohongiku. Cepat kembalikan uangnya padaku. Shuki. Kalian. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku sudah melihat semuanya. Ye Shuki. Kamu wanita tak tahu malu yang tidak setia. Kakak Yi,
Menjauh dariku. Lin Fan, kamu tidak hanya menipu uangku, tapi juga menggoda wanitaku. Hari ini aku akan benar-benar mengajarimu. Bagaimana cara bersikap? Jangan pukul dia, pukul aku saja jika ingin memukul. Jangan takut, aku akan melindungimu. Kalian berdua benar-benar orang rendahan yang hina. Bicarakan ini di luar. Bicarakan di luar sekarang. Kamu bahkan tega mengusirku? Bicarakan di luar. Sungguh petunjukan yang sangat menarik. Ye Shuki mendekatiku, pasti untuk mendapatkan sesuatu. Tidak bisa, aku harus menyuruh orang untuk memeriksa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kamu sebaiknya menjelaskan semuanya dengan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para pria ini benar-benar sangat merepotkan. Aku melakukan ini semua demi kamu. Demi aku, Kamu sendiri tahu, sebelumnya keluarga kami menyinggung Wei. Dan sekarang aku hanya bisa memanfaatkan Lin Fan untuk menghancurkan klinik pengobatan tradisional ini. Dengan begitu, keluarga kami baru bisa bangkit kembali. lalu apa hubungannya denganku? Lin Yi, kamu makan, minum, dan memakai semua fasilitas dariku. Lalu berani-beraninya kamu bilang hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Jika memang begitu, kurasa hubungan kita berdua tidak perlu dilanjutkan lagi. Jangan pergi dong. Ini semua gara-gara itu. Aku melihatmu bersama Lin Fan. Aku tersulut emosi sesaat. Makanya aku bersikap seperti tadi. Hei, tadi saat kamu masuk ke dalam klinik bilang, dia telah menipu uangmu. Bagaimana ceritanya itu? Ini semua gara-gara Lin Fan. Dia menggunakan sekumpulan bahan obat murahan dan menipuku sebanyak 150.000 dolar. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Itu sama sekali tidak berharga. Kalau begitu, aku punya sebuah ide. Kemarilah. Lalu kamu bawa bukti-bukti itu. Pada saatnya nanti, bongkar kebohongannya di depan umum. Bagus sekali. Aku ingin tahu bagaimana Lin Fan bisa membalikkan keadaan kali ini. Aneh. Bukankah Zihan bilang, dia akan menjemputku pulang kerja hari ini? Kemana dia? Apa mungkin dia tidak datang? Sayang, ternyata kamu benar-benar menjemputku. Sebenarnya ada sesuatu yang selalu ingin aku katakan padamu. Sebenarnya aku menyukaimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku di sini untuk pemeriksaan rutin. Kalau begitu aku temani kamu. Apa kamu tidak tahu cara membaca situasi? Sepupuku tidak butuh ditemani olehmu. Lin Fan, jangan lupa, kita ini hanya menikah kontrak. Sepupu, ayo kita pergi. Cuy, dasar pria brengsek. Hah? Aku pria brengsek? Lin Fan, ujian publikmu sudah dijadwalkan besok pagi. Ingatlah jangan sampai terlambat. Baik. Bisa menikah dengan keluarga Tuan Wei, anak ini nasibnya sangat beruntung. Sayang, aku sudah pulang. Sepupu, mengapa kamu ada di sini? Dia ada urusan malam ini, dan tidak akan pulang. Aku harus mengingatkanmu satu hal. Pernikahanmu dengan sepupuku itu hanyalah palsu. Jangan memanggilnya istri sepanjang waktu, itu sangat membuat orang salah paham. Aku. Lalu, jangan panggil aku sepupu. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, menyingkirlah. Tidak. Ada apa dengan kalian hari ini? Kenapa tiba-tiba bersikap seperti ini padaku? Pikirkan saja sendiri. Hati wanita sangat sulit untuk ditebak. Bagaimana aku bisa memahaminya? Lin Fan, jangan lupa, pernikahan kita hanyalah palsu. Sepupu, ayo kita pergi. Cuy, sampah. Tidak. Aku tidak boleh terjebak dalam perasaan. Saatnya fokus membangun karier. Ujian terbuka hari ini, semua orang yang hadir di sini sudah melihatnya sendiri, bukan? Lin Fan memang sangat memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai dokter utama di klinik pengobatan tradisional. Bos, bukannya kita sudah sepakat untuk tidak memedulikannya lagi? Kenapa kamu masih menyuruhku membawamu ke sini?
Aku hanya ingin melihat seberapa hebat kemampuannya yang sebenarnya. Begitu hasil ujiannya keluar, dekan akan memberitahumu memangnya perlu sampai datang sendiri ke sini. Kalau memang ingin melihatnya, bilang saja secara jujur. Diam. Saya umumkan, Lin Fan dinyatakan lulus ujian. Karena hasilnya sudah keluar, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Dia hanyalah seorang penipu, sama sekali tidak pantas menjadi dokter spesialis. Apa Lin Fan ternyata adalah seorang penipu? Direktur, Anda tidak boleh membiarkan orang seperti ini menjadi seorang dokter. Fitnah juga termasuk dalam tindakan kriminal. Anda tidak memiliki bukti, atas dasar apa Anda menyebut saya seorang penipu? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini adalah kwitansi pembayaran saya kemarin setelah berobat pada Lin Fan. Kalian semua, lihatlah. Dia menggunakan beberapa bahan obat murah, berbohong itu obat dewa, dan menipu saya sebesar 150.000 dolar. Lin Fan, ternyata kamu biasanya cuma kacau, kenapa sekarang mulai menipu orang juga? 150.000 dolar. Ini bahkan bisa membuat seseorang dipenjara, bukan? Aku sarankan kalian semua, jangan datang berobat ke klinik ini lagi. Klinik dengan dokter yang melindungi seorang penipu, siapa yang tahu apakah mereka juga menagih biaya berlebih kepada kalian? Lin Fan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Wei, Lin Fan, apakah ini sifat aslimu yang sebenarnya? Ternyata aku telah salah menilaimu. Zhang Xin, ayo kita pergi. Kalian pikir, hanya kalian saja yang punya bukti? Bagaimana mungkin kamu memiliki barang ini? Lihat tanda tangannya baik-baik, ini adalah surat bukti pelunasan utang, yang kamu tanda tangani sendiri. Uang 150.000 dolar ini, adalah uang yang kamu rampas dari nenek dulu. Hei, ini slip pembayarannya, tanda tangani sekarang. Kita sudah sepakat ya. Kamu harus membantuku menjaga rahasia ini. Tenang saja. Asalkan kamu sudah tanda tangan, aku berjanji tidak akan mengatakan apapun. Baiklah. Uangnya sudah kembali. Siapa juga yang peduli pada sampah sepertimu? Sampai jumpa. Kenapa? Masih ingin merebutnya? Tuan Wei, ternyata Lin Fan sama sekali tidak melakukan penipuan, sebaliknya dia malah membantu neneknya mendapatkan kembali hutang sebesar 150.000 dolar. Ternyata begitu ya. Saya umumkan, Lin Fan yang sangat berbakat, resmi menjadi dokter utama di rumah sakit ini. Sedangkan kalian, kemari, pengawal, usir mereka berdua dari sini. Untuk pengobatan hari ini, kenapa hanya ada kamu sendiri saja? Karena aku ingin berduaan saja denganmu. Cuma bercanda kok, tentu saja, karena sepupuku sedang ada urusan. Bantu aku keranjang, dan mulailah pengobatannya. Oh, Kamu. Dasar orang tak tahu malu. kenapa wajahmu merah sekali? Mungkinkah kamu demam lagi? Coba aku lihat. Lin Fan, setelah kakiku sembuh, aku akan memberikan diriku sepenuhnya padamu. Dari pihak Dewan Direksi, untuk mendukung pemecatan Wei Zihan dari posisi Direktur Utama, berapa tingkat dukungannya sekarang? Sudah mencapai 70%. Kenapa baru 70%? Aku mau 100%, 100%. Hanya dengan rasio 100%,
kita baru bisa secara langsung memecat Wei Zihan. Saya akan berusaha melobi mereka lagi. Dalam hal mengambil hati orang, apa aku masih perlu mengajarimu? Jika cara halus tidak berhasil, maka gunakan cara kasar. Kelihatannya senang sekali. Apakah ada kemajuan baru dengan Lin Fan? Menurutku, dia adalah orang yang layak dipercaya. Lalu bos, apa rencana Anda? Mengenai identitas asliku yang sebenarnya, aku tidak ingin merahasiakannya lagi darinya. Zhang Xin, 3 hari lagi, adakan konferensi keluarga Wei. Aku akan memberitahunya. Di hari itu, siapa identitasku sebenarnya, dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dialah suamiku. Baiklah. Tapi ada satu hal lagi. Wei Jie sedang mendekati para petinggi dewan direksi. Ambisinya lumayan besar juga. Paling tidak ada 30% orang di dewan direksi yang tidak mungkin sekali akan mengkhianatiku. Dia tidak punya kemampuan itu. Tapi, aku masih agak khawatir mengenai hal ini. Tenang saja, saat ini aku tidak sendirian lagi. Begitu aku mengumumkan identitas Lin Fan, maka akan ada lebih banyak petinggi yang mendukungku. Saat-saat itu tiba, aku bisa kembali memegang kekuasaan. Mengenai Wei Jie, pada waktunya nanti, aku bisa membuatnya tidak berdaya sama sekali. Saya akan segera melaksanakannya. Tunggu dulu. Sudah waktunya membiarkan orang-orang di kantor mulai terbiasa dengan kemunculanku. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa istriku pergi ke grup Wei? Wei Jie itu sedang mengincar dengan tajam. Wei Jie pandai sekali mengambil alih milik orang lain. Kantor CEO saya ini, entah sudah berapa lama dia duduki. Aduh, Tuan Wei mengapa hari ini? Sudah mau datang ke kantor? Bos kami, pada dasarnya memang, Tuan Wei, beliau bebas datang kapanpun, memangnya urusanmu apa? Cih, seorang CEO yang akan segera dipecat, masih pantas dipanggil CEO? Wei Zihan, kamu seorang yang cacat, masih mencoba menikah. Demi bantuan pria, untuk mewarisi posisi CEO ini. Memangnya kamu pikir orang-orang di Dewan Direksi akan setuju? Wei Jie, jangan lupa, kamu hanyalah kerabat miskin, yang dibantu bos saya untuk menampung bekerja di perusahaan ini. Bos kamilah, penguasa sesungguhnya di Wei. Penguasa? Wei Zihan. Pernikahan kontrak saja sudah keterlaluan. Ternyata identitasmu pun palsu. Setelah kita bersama begitu lama, ternyata bagimu, aku sama sekali tidak pernah berarti. Tepat sekali. Sekarang aku memang bukan siapa-siapa. Tapi sebentar lagi aku akan menunjukkan kepadamu bahwa hanya akulah yang pantas menduduki kursi pewaris Wei. Jika dia tahu bahwa kaki bos mulai pulih, aku tidak tahu apakah sekarang dia masih bisa tertawa. Jangan biarkan kabar ini tersebar untuk sementara. Anda tenang saja. Bagaimana kelanjutan tugasnya? Semua sudah dilakukan sesuai instruksi Anda. Bagus. Lusa saat rapat direksi dimulai, mereka akan mencalonkan aku menjadi presiden direktur yang baru. Saat-saat itu tiba, Wei Zihan tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mengambil alih grup Wei. Ada apa denganmu? Semuanya sudah beres? Tapi kenapa kamu tidak tampak bahagia? Benarkah semuanya sudah beres? Iya. Apa mungkin dia telah menyadari sesuatu? Oh ya, bisakah setiap harinya ditambah 1 kali lagi sesi akupunktur? Beberapa hari ini, aku sudah bisa sedikit menggerakkan kakiku. Aku ingin lebih cepat sembuh. Agar bisa di depan dewan direksi nanti, membuktikan kepada semua orang bahwa aku adalah orang yang sehat dan layak memimpin perusahaan. Dan kamu juga tidak perlu lagi menjadi sasaran kemarahan karena aku. Jadi kamu hanya ingin kakimu cepat sembuh, lalu membuangku begitu saja, kan? Tapi memang benar. Sejak awal kita hanya menikah kontrak, dan pernikahan kontrak hanyalah saling memanfaatkan, kan? Baguslah kalau begitu.
Lin Fan, tunggu aku 2 hari lagi. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sudah cukup, malam ini tidurlah yang nyenyak. Besok saat melakukan rehabilitasi, kamu bisa mencoba untuk berdiri sendiri. Itu bagus sekali. Masih sempat. Apanya yang sempat? Bukan apa-apa. Apakah maksudmu sempat untuk memulihkan kakimu sendiri, sebelum kamu mengusirku? Selamat malam. Selamat malam, suamiku. Ada apa? Kakiku sakit. Ini seharusnya karena frekuensi tusuk jarum yang terlalu sering, yang mengakibatkan pemulihan terlalu cepat. Hanya kurang 1 bulan saja, mengapa kamu begitu terburu-buru? Kamu akan segera mengetahuinya. Tolong bantu aku tusuk jarum sekali lagi. Aku tidak peduli. Kamu sangat tidak menghargai tubuhmu sendiri. Lin Fan? Suamiku? Aku mohon padamu. Kamu. Baiklah. Aku akan membantumu sekali lagi. Lagi pula ini kakimu, bukan kakiku. Lin Fan, aku akan segera membuat perhitungan dengan Wei Jie. Aku tidak ingin membiarkanmu, karena diriku, mengalami luka apapun lagi. Apa yang kamu lakukan? Membantumu memijat. Untuk meredakan rasa sakitmu. Terima kasih. Belum pernah aku melihat orang sepertimu. Apa ini tandanya kamu mencemaskanku? Tidak. Lihat aku. Sakit. Istirahatlah dulu yang cukup. Aku pergi dulu. Lin Fan, dasar kamu bajingan. Kakinya sedang kesakitan begitu. Bagaimana bisa kamu tidak menahan diri? Tapi, bibirnya terasa sangat lembut. Wei Jie, Yo, bukankah ini si menantu preman dari sepupuku tersayang? Kenapa? Mencari saya ada keperluan apa? aku ingin bekerja sama dengan Anda. Kamu adalah suami Wei Zihan? Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu mencariku untuk bekerja sama dan bukannya ingin memanfaatkanku untuk membantu Wei Zihan? Anda juga tahu, aku ini seorang laki-laki. Tidak ada laki-laki yang mau menikahi seorang wanita cacat untuk dijadikan istri. Apalagi seorang difabel yang jauh lebih kaya dari dirinya sendiri. Aku mengerti. Kartu as milik Wei Zihan. Katakan, aku ingin mendengarnya. Kakinya. Apa? Aku bisa membantumu untuk benar-benar melumpuhkan kaki Wei Zihan. Bagus sekali kalau begitu. Tenang saja. Setelah urusan ini selesai, kamu akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Hei, bagaimana jika nanti kamu mengingkari janji? Setidaknya aku harus memiliki kartu mati milikmu, kan? Jika tidak, akan sulit bagiku untuk mempercayaimu. Tidak masalah. Tidak salah lagi ini adalah Tuan Wei. Gayanya sungguh besar sekali. Kamu terlambat tepat 30 menit. Benar-benar punya konsep waktu yang hebat. Gayamu malah lebih besar lagi. Apakah ini kursimu sendiri? Kenapa kamu asal duduk saja? Kamu ini seorang wanita, kenapa bersikap begitu kasar?
Kalau tidak kasar, mana mungkin bisa menyingkirkan orang sepertimu? Nah, karena Tuan Wei sudah sampai, mari kita mulai pemungutan suaranya. Tunggu sebentar. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sekalian. Setelah kalian melihat ini, belum terlambat untuk melakukan pemungutan suara. Dia tidak bisa bangkit? Lin Fan benar-benar sudah membantuku. Wei Zihan, suamimu pun berdiri di pihakku. Kali ini aku ingin lihat bagaimana caramu menghentikanku mengambil grup Wei. Hahaha, dasar sampah. Sepertinya Tuan Wei masih tidak mau menyerah ya. Kalau begitu, mari kita langsung melakukan pemungutan suara agar Tuan Wei kita ini bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada. Tunggu dulu. Kenapa kamu ada di sini? Lin Fan tentu saja datang untuk membantuku. Benar kan, Lin Fan? Lin Fan, apa maksudmu? Benar sekali. Kamu ini benar-benar orang yang licik, dasar tidak tahu balas budi? Apa kamu tidak tahu kalau bos kami? Sudahlah. Kami sendiri yang sudah salah menilai orang. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepada kalian semua. Apakah itu bukti baru untuk menjatuhkan Wei Zihan? Lalu coba tebak, mengapa orang-orang dari pihak Wei Zihan bersedia memberikan suaranya kepadaku? Kamu mengancam mereka? Tentu saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasi anggota keluarga mereka. Dasar orang picik. Yang penting aku menang. Lin Fan, beraninya kamu membohongiku. Kamu tidak tahu malu. Yang penting aku menang. Bagaimana bisa jadi begini? Selain itu, bukti-bukti ini sudah aku serahkan secara serentak ke media sosial. Wei Jie, jika ingin merebut posisi CEO milik istriku, langkahi dulu mayatku. Kalian tunggu saja balasanku. Begini saja sudah kabur? Kalau tidak kabur dia akan segera ditangkap. Mana mungkin dia tidak lari. Mulai hari ini, biar aku yang resmi mewarisi grup Wei. Kamu sudah tahu semuanya? Tahu apa? Aku adalah pemegang kekuasaan di grup Wei, dan juga merupakan CEO dari grup Wei. Sepupumu itu, Sebenarnya adalah asisten pribadiku. jadi sedari awal, demi menghadapi Wei Jie, kamu melakukan pernikahan palsu denganku. Tapi kamu tidak menyangka. Aku bisa menyembuhkan kakimu, karena itulah kamu menunda hingga sekarang dan belum menceraikanku. Bukan seperti itu. Aku. Bos, kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Lin Fan, Wei Jie itu orang gila. Bos, ingin kakinya cepat sembuh, agar bisa secepatnya menjatuhkan dia, supaya Wei Jie tidak bisa mencelakaimu. Ini semua demi aku. Jadi karena itulah kamu. Maafkan aku, istriku. Maafkan aku. Aku telah salah menyalahkanmu. Selama kita berdua baik-baik saja, maka semua tidak jadi masalah. Lin Fan, aku ingin mengadakan kembali pesta pernikahan yang megah. Aku ingin seisi perusahaan tahu bahwa aku, Wei Zihan, sudah bisa berdiri lagi. Ada satu alasan lagi, aku ingin mengumumkan pada dunia bahwa Lin Fan adalah suami yang akan menghabiskan sisa hidup bersamaku. Lin Fan, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.